Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Ketika Zenith Yin mendengar pendeta Taois Qi menuduhnya menyembunyikan sesuatu, dia dalam hati mengerutkan kening dan mengutuk, rubah tua yang licik. Namun, tidak ada satupun dari ini yang dikhianati di wajahnya. Ekspresi Zenith Yin menjadi tegas dan dia dengan dingin berkata, "Saudara Qi, kamu telah menanyakan ini lebih dari sekali sebelumnya. Dan setiap kali, saya menjawab bahwa pemudahan ini dengan licik membunuh cucu saya di Heavenvoid Hall. Itulah mengapa saya harus menangkapnya hidup-hidup, agar saya dapat memurnikan jiwanya." Petik 2. Pendeta Taois itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hehe. Saudara Wu telah mengatakan ini selama 2 tahun terakhir, dan saya percaya itu. Namun, Brother Wu telah menghabiskan waktu yang lama di sini, tidak ingin terganggu oleh kedua pulau Yin yang mendalam dan pertempuran koalisi Starfall di sisi lain. Jika itu hanya untuk membalas cucu Anda, bukankah saya sendiri sudah cukup?" Petik 2. Kemudian seolah-olah memeriksanya, pendeta Taois itu menatap Zenith Yin dengan senyuman misterius dan perlahan melanjutkan, "Selain itu, selain Zenith Yin, 1000 gerbang pencerahan telah secara diam-diam mengirimkan pemecah gelombang penatua mereka, dan 3 pembudidaya jiwa baru lahir yang tidak diketahui, telah tiba di Laut Bintang Luar dengan penampilan yang menyamar. Kapan pulau keajaiban kedalaman kita menjadi begitu menarik sehingga akan menarik perhatian begitu banyak pembudidaya kelas tinggi? Dan dalam 2 hari terakhir, saya memperoleh informasi konkret bahwa mereka mencari orang yang sama dengan Anda, anak muda bermargahan. Saudara Wu, tolong jangan katakan padaku bahwa mereka juga ingin membalaskan dendam cucu mereka." Petik 2. Hati Zenith Yin bergetar dan wajahnya menjadi sedingin es, tapi dia tetap diam. Pendeta Taois melihat bahwa hati Zenith Yin goyah dan dia dengan tenang terus membujuknya, tidak perlu bagi Brother Wu untuk terus menyembunyikan ini tanpa tujuan. Terlepas dari rahasia besar apa yang mungkin dimiliki oleh pemudahan ini, karena begitu banyak Taois jiwa baru lahir telah mengetahuinya, tidak ada salahnya memiliki saya dan hanya saya yang mengetahuinya. Jika Saudara Wu dengan tenang memberitahu saya, itu bisa menguntungkan Anda. Selain itu, di lautan saat ini, selain murid-murid saya sendiri yang menyamar sebagai iblis serangga, ada pembudidaya lain yang juga menggunakan identitas itu di lokasi lain. Jelas bahwa mereka mengganggu skema kami. Petik 2. Zenith Yin akhirnya menjawab dengan nada muram, Saudara Qi, karena Anda sudah tahu banyak, lalu misteri apa yang harus dijernihkan? Apa gunanya bertanya padaku?" Petik 2. Saya yakin bahwa meskipun Brother Wu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, saya akan dapat menemukan kebenaran yang jelas tentang masalah ini pada akhir tahun. Pada saat itu, bukan hanya saya atau Sekte Jade Cloud yang mengetahui masalah ini. Saya tidak ingin hal-hal mencapai titik itu. Bukankah lebih baik bergandengan tangan sekarang? Pendeta Taois berbicara tentang rencana batinnya tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikannya. Ekspresi Zenith Yin berfluktuasi untuk waktu yang lama. Setelah menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia akhirnya menghela nafas dan tersenyum pahit pada pendeta Daois itu. "Bukannya aku sengaja membodohimu, tetapi untuk memastikan bahwa rahasianya tidak akan terungkap, saya bersama dengan beberapa rekan Taois lainnya telah membuat perjanjian setan hati untuk tidak membicarakannya kepada orang luar. Tetapi karena Myriad Guides of Enlightenment telah mengirim Elder Breakwater mereka ke sini, maka Wan Tianming kurang lebih telah melanggar perjanjian, terlepas dari apa yang dia katakan. Oleh karena itu, saya tidak perlu takut lagi untuk membocorkan rahasia." Petik 2. Pendeta Daois tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, "Hebat. Saudara Wu benar-benar peduli dengan perjanjian iblis hati. Aku tidak pernah memikirkannya. Jika fakta iblis hati benar-benar efektif, sebagian besar pembudidaya sesat dan iblis Dao sudah mati." Petik 2. Zenith Yin berkata dengan nada tak berdaya, "Meskipun saya tidak peduli dengan hati iblis, jika terlalu banyak orang yang mengetahuinya, saya khawatir tidak akan ada lagi pahala yang tersisa untuk dituai." Segera setelah itu, wajahnya menegang, dan dia mulai berbicara melalui transmisi suara. Pendeta Daois sama sekali tidak peduli dengan kehati-hatian Zenith Yin. Tapi setelah hanya beberapa kata yang diucapkan, ekspresinya sangat berubah saat kegembiraan berkedip di matanya. "Apa yang kamu katakan benar. Item tersebut telah muncul ke dunia." Suara Daois Priest menggigil karena kegembiraan.
Zenith Yin dengan acuh tak acuh menjawab, jika bukan karena harta karun ini, apakah Anda benar-benar percaya begitu banyak kultivator jiwa baru lahir akan berkumpul di sini? Sementara pendeta Taois sangat gembira, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengomel, itu benar. Tampaknya saudara Wu benar karena menyembunyikan masalah itu sepenuhnya. Saya mengagumi Anda karena telah menyimpan rahasia ini begitu lama, tetapi jika sesama Taois membicarakannya lebih awal, saya pasti akan mengirimkan lebih banyak orang. Mungkin kita sudah menemukan anak muda itu. Petik 2. Zenith Yin dengan murung menjelaskan, sesama Taois mengatakan itu dengan mudah. Apakah Anda pikir saya bisa membocorkan masalah ini seperti yang saya inginkan? Jika saya tidak menyembunyikan masalah ini begitu lama, yang lain mungkin juga telah membocorkan informasi tersebut. Bahkan sekarang, saya tidak mau membicarakannya dengan santai. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Petik 2. Pendeta Taois itu menganggukkan kepalanya dan setuju tanpa berpikir, kata-kata saudara Wu masuk akal. Jika saya tahu tentang ini, saya juga tidak akan ingin membagi harta itu dengan orang lain. Petik 2. Namun, sepertinya sekarang, informasinya tidak akan disembunyikan lebih lama lagi. Kebenaran kemunculan harta karun akhirnya akan tersebar. Pipi Zenith Yin berkedut dan dia menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya. Hehe, saudara Wu harus tahu bahwa tidak ada berita yang benar-benar tersembunyi. Sekarang, saya akan pergi dulu, karena saya perlu mengirim lebih banyak pria. Marilah kita selangkah lebih maju dari yang lain dalam mencari anak muda itu. Pendeta Daois berdiri dan mengucapkan selamat tinggal dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Zenith Yin tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Setelah berdiri dan menangkupkan tinjunya padanya, dia melihat pendeta Daois saat dia meninggalkan ruangan. Zenith Yin kemudian duduk kembali di kursinya dan tetap tidak bergerak dengan senyum pahit di wajahnya. Sejak kata keuntungan diucapkan, pendeta Taoiski menjadi lebih energi sementara Zenith menjadi cemas. Tapi sepertinya memberitahunya tentang tungku surgawi adalah langkah yang tepat. Anak mudahan telah melarikan diri ke suatu lokasi yang tidak diketahui dan tidak meninggalkan jejak dirinya. Jika Hanli tidak memusnahkan para pembudidaya Jade Cloud, Zenith Yin akan percaya bahwa Hanli telah berhasil melaksanakan rencana pelarian licik, dan benar-benar melarikan diri ke pulau binatang iblis lain. Tetapi karena dia tidak lagi punya waktu untuk menunggu, dia hanya bisa menarik dukungan dari kekuatan lokal, Sekte Jade Cloud. Dia hanya bisa mengambil langkah ini satu per satu. Zenith Yin merenungkan tentang keuntungan dan kerugian dari aliansi ini sebelum menghela nafas panjang, mengembalikan ruangan ke keheningan. Di bagian lain laut, seorang pemuda berjubah biru dengan penampilan biasa dengan dingin melirik beberapa pembudidaya kelas rendah dengan jijik. Ada segerombolan serangga emas perak berdengung di atas kepalanya. Iblis serangga. Seorang kultivator parubaya di antara kelompok itu meneriakkan nama itu dengan ketakutan. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia dengan dingin terkekeh dan tanpa berkata-kata menunjuk ke arah mereka, menyebabkan awan serangga segera menyebar ke seluruh langit. Meskipun para pembudidaya kelas rendah ini melakukan yang terbaik untuk melindungi diri mereka dengan harta sihir, mereka benar-benar ditutupi oleh serangga terbang dalam sekejap. Setelah hanya beberapa saat, para pembudidaya benar-benar menghilang tanpa jejak. Pemuda itu mengambil kantong penyimpanan yang tertinggal dan dengan tidak setuju berkata, "Kamu berani berjuang untuk hidupmu dengan kultivasimu yang sedikit. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri." Dia kemudian dengan santai memilih arah dan terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Sesaat kemudian, cahaya putih tiba-tiba melintas dari suatu tempat di udara untuk mengungkapkan pembudidaya formasi inti awal dengan wajah pucat. Dia melirik ke arah pemuda itu menghilang dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kemudian dengan gigi terkatup, dia terbang ke arah yang berlawanan. Setengah bulan kemudian, Hanli akhirnya kembali ke pulau kecil dalam kabut ini. Meskipun dia tidak kembali selama bertahun-tahun, semuanya adalah bagaimana dia telah meninggalkannya. Ini akhirnya menghilangkan kekhawatiran yang selalu dia bawa di benaknya. Hanli pertama-tama mengambil beberapa hari untuk beristirahat di kediaman guanya sebelum mengatur banyak bahan langka dan inti iblis yang dia peroleh selama perjalanannya baru-baru ini. Setelah mengatur semuanya, dia kemudian mulai mempersiapkan pil penyulingan.
10 hari kemudian, ketika Han Li merasa benar-benar segar, dia membawa semua materi ke ruang penyulingan pilnya. Bertahun-tahun yang lalu ketika dia terakhir kali meminum pil obat olahan di kediaman guanya di kota bintang surgawi, Han Li merasa dia telah mencapai hambatan dalam teknik penyempurnaan pilnya. Tampaknya dia harus berusaha lebih keras jika dia ingin menerobos ke ranah penyempurnaan pil yang lebih tinggi. Dengan demikian, Han Li tidak segera mulai memurnikan inti binatang iblis kelas 6 dan 7. Sebagai gantinya, dia berbaris dengan inti iblis kelas 5 yang dia peroleh di sisinya. Dalam pikiran Han Li, meskipun bakatnya dalam penyempurnaan pil cukup biasa, teknik penyempurnaan pilnya tidak terlalu jauh dari Grandmaster penyempurnaan pil. Lagi pula, siapa lagi selain dia yang memiliki kesempatan untuk berlatih pil pemurnian dengan bahan yang begitu mewah. Karena penyempurnaan Daopil sebagian besar bergantung pada pengalaman dan keterampilan, Han Li memutuskan untuk terlebih dahulu menggunakan inti iblis kelas 5 untuk melihat apakah dia bisa menembus kemacetannya dalam teknik penyempurnaan pil. Dengan pemikiran ini, Han Li menatap tungku di depannya dan melambaikan tangannya, menyebabkan inti iblis kelas 5 terbang ke Kuali. Pada saat yang sama, Kuali menjauhkan diri darinya. Pintu ke ruang penyempurnaan pil telah disegel selama 3 tahun penuh ketika suatu hari, ruangan itu akhirnya terbuka dengan Han Li diam-diam muncul dari dalam. Semua inti iblis yang berharga telah diubah menjadi pil inti iblis. Selama 2 tahun pertama, Han Li telah menggunakan seluruh waktunya untuk memperbaiki pil inti iblis kelas 5. Meskipun pil obat ini tidak berpengaruh signifikan pada kultivasinya seperti saat ini, bahkan satu pil ini sangat diinginkan oleh para pembudidaya yayasan, bahkan satu pil pun akan membuat mereka gembira. Setelah memperbaiki pil obat ini, teknik penyempurnaan pil Han Li akhirnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, bahkan Grandmaster penyempurnaan pil asli tidak akan memiliki kesempatan untuk menyia-nyiakan inti iblis sebanyak yang dia lakukan. Master pemurnian pil biasa hanya dapat menggunakan sekitar 40 inti iblis sebagai latihan dalam hidup mereka. Meski begitu, itu jarang terjadi. Sementara semua metode penyempurnaan pil obat memiliki perbedaan, mereka semua memiliki beberapa kesamaan yang dapat dikenali Han Li. Setelah memurnikan begitu banyak pil obat yang berharga ini, Han Li mampu dengan paksa meningkatkan teknik penyempurnaan pilnya ke tingkat yang dikabarkan ada sedikit di atas Grandmaster penyempurnaan pil. Akibatnya, ini sangat meningkatkan peluang sukses ketika memurnikan inti iblis kelas 6 dan 7 menjadi pil, sangat menyenangkannya. Bahkan Han Li tidak mau menyia-nyiakan barang berharga seperti inti iblis kelas 6 dan 7. Setelah Han Li selesai memurnikan semua inti iblisnya, dia menghabiskan 1 bulan penuh untuk beristirahat. Pada bulan itu, Han Li berputar-putar di sekitar kamar serangganya berkali-kali, mengamati perbedaan antara kumbang pemakan emas 3 warna dan kumbang pemakan emas yang tidak bermutasi. Sementara Han Li sedang memurnikan pil, dia menyuruh boneka-bonekanya bergantian antara memberi makan rumput rok pelangi kedua kelompok kumbang pemakan emas. Namun, ini mengakibatkan Han Li menemukan sesuatu yang mengerikan. Sementara kumbang pemakan emas 3 warna dengan bersemangat mengkonsumsi rumput rok pelangi seperti yang diharapkan, itu tidak lagi menyebabkan kegembiraan yang hebat pada kumbang pemakan emas 3 warna, juga tidak menghasilkan efek aneh lainnya. Pada awalnya, Han Li berasumsi bahwa ini karena waktunya terlalu singkat dan jumlah kumbang pemakan emas terlalu banyak. Oleh karena itu, efek rumput rok pelangi tidak akan terlihat jelas. Tetapi dalam penyelidikan lebih lanjut, dia secara khusus mengisolasi 300 kumbang pemakan emas strand hitam dan memberi mereka rumput rok pelangi, yang mengarah pada penemuan penting ini. Setelah mengkonsumsi rumput rok pelangi beberapa kali, mereka tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Hal ini menyebabkan Han Li menjadi sangat murung. Dia telah sampai pada kesimpulan bahwa rumput rok pelangi tidak dapat lagi digunakan untuk menyebabkan reproduksi pada kumbang pemakan emas yang bermutasi. Meskipun dia tidak memahami prinsip tak terduga di balik ini, dia tahu tanpa keraguan bahwa kumbang bermutasi bernoda hitam ini tidak dapat diisi kembali karena mereka telah benar-benar kehilangan kemampuan mereka untuk berkembang biak dengan cepat. Setiap kumbang yang hilang akan menjadi permanen. Sekarang, dia hanya bisa kembali memberi makan rumput rok pelangi kepada minoritas kumbang pemakan emas yang tidak mengalami mutasi bernoda hitam. Setelah memberi makan rumput rok pelangi ke kumbang pemakan emas yang tidak dimutasi berulang kali,
mereka menjadi semakin kejam, tampak seolah-olah akan segera bereproduksi. Setelah itu diurus, Han Li kemudian memasuki pengasingan sekali lagi dengan kejernihan pikiran yang diperbarui. Dengan bantuan yang telah disiapkan dari semua jenis pil obat, Han Li berencana mencapai lapisan ke-8 dari Azure Essence Sword Art sebelum menangani tahap Mid-Core Formation. Duduk di atas tikar jerami di ruang tertutup, Han Li mengeluarkan botol obat dari kantong penyimpanannya, dan menuangkan pil obat merah menyala ke tangannya yang menyerupai buah lengkeng. Setelah Han Li menelan pil itu, dia mulai merasakan panas dari kekuatan obat yang keluar dari perutnya. Dia kemudian diam-diam menggumamkan mantra untuk lapisan ke-8 dari seni pedang saat dia perlahan menutup matanya. Han Li dengan sepenuh hati berkultivasi di kediaman gua sambil tidak menyadari waktu yang berlalu. Konsumsi pil obat yang tak henti-hentinya dan konversi kekuatan obat menjadi kekuatan spiritual adalah tugas yang sangat membosankan. Untungnya, Han Li dengan sepenuh hati berkomitmen untuk meningkatkan kultivasinya dan mampu bertahan tanpa gagal. Tetapi bahkan dengan tekad kuatnya, Han Li secara tidak sadar mulai merasa suram. 16 tahun berlalu dalam sekejap mata. Han Li akhirnya berhasil menerobos kemacetan formasi inti tengah dan mencapai lapisan ke-8 dari Azure Essence Sword Arts. Terlepas dari kegembiraannya, dia tidak buru-buru meninggalkan pengasingan karena dia masih memiliki sebagian besar pil obat yang dia mulai. Wajar jika ingin menghabiskannya. Oleh karena itu, meskipun baru saja memasuki formasi inti tengah, Han Li dengan paksa menenangkan hatinya dan fokus pada pemurnian lapisan ke-9 dari Azure Sword Arts. Lapisan ke-9 dari seni pedang terbukti jauh lebih sulit dari lapisan sebelumnya. Saat musim semi berlalu dan musim dingin muncul dengan musim gugur pergi dan musim panas tiba, tahun-tahun berlalu dengan ruangan terpencil tetap tertutup. Lapisan debu tebal mulai menutupi semua yang ada di kediaman gua seolah-olah itu telah menjadi makam kuno. Pada pagi yang damai lagi di laut terdekat, seekor burung laut berputar-putar di atas kepala, sesekali mengeluarkan jeritan tajam. Itu dibuat untuk pemandangan yang tenang. Namun sesaat kemudian, kilatan cahaya tiba-tiba muncul dari ujung. Beberapa garis cahaya biru dan merah terbang ke arah kabut laut dengan cara yang tidak teratur. Sesaat kemudian, siluet bisa dibuat dengan jelas dari dalam cahaya. Mereka adalah kelompok yang terdiri dari 3 wanita dan 2 pria. Terlepas dari pembudidaya pembangunan pondasi awal, seorang pria parubaya, sisanya adalah pembudidaya kondensasi Qi. Mereka semua adalah remaja yang berusia antara 17 hingga 24 tahun. Mereka bingung terbang dengan terburu-buru, sesekali melihat ke belakang seolah-olah seseorang sedang mengejar mereka. Terengah-engah, seorang wanita muda di antara mereka berkata, "Paman Martial Sun. Mari istirahat sejenak di tengah kabut laut. Jika tidak, kita tidak akan bisa bertahan ketika mereka mengejar kita." Petik 2. Wanita muda itu memiliki wajah bulat dan mata besar, mirip dengan bayi. Meskipun dia biasanya akan terlihat sangat imut, pada saat ini, dia berkeringat, dan kulitnya pucat seolah kekuatan sihirnya hampir habis. Ini, pria parubaya itu berhenti dan melihat ketiga pembudidaya kondensasi Qi lainnya. Meskipun mereka tampak dalam kondisi yang sedikit lebih baik, mereka tidak terlihat bisa bertahan lebih lama. Setelah ragu-ragu melihat ke belakang mereka, dia dengan enggan menyetujui, "Baiklah, kita akan pergi ke dalam kabut dan memulihkan kekuatan sihir kita. Kemudian kita akan segera pergi setelahnya. Meskipun jarak kita cukup jauh dari mereka, mereka mampu mengejar kita tanpa henti, jadi sebaiknya berhati-hati. Jika mereka berhasil menyalip kami, mustahil untuk bertahan hidup." Petik 2. Masing-masing remaja mengungkapkan kelegaan saat mendengar ini. Kultivasi mereka benar-benar dangkal. Bisa terbang ke sini sudah mencapai tingkat kemampuan mereka. Meskipun mereka tahu akan sangat berbahaya untuk berhenti, mereka tidak dapat melakukan sebaliknya. Makanya, rombongan terbang ke kabut laut. Tidak lama setelah pesta memasuki kabut, seorang pemuda bertubuh kekar berusia 20 tahun berharap berkata, "Kabut laut cukup tebal di sini. Mungkin kita bisa menunggu di sini dan menyembunyikan diri dari pengejaran mereka." Petik 2. Jangan pernah berpikir tentang itu. Meskipun kita tidak tahu bagaimana mereka berhasil melacak kita, sedikit kabut tidak akan menyembunyikan diri kita dari mereka. Semua orang terbang lebih rendah dan melihat apakah ada terumbu karang yang bisa kita tinggali.
Kita bisa memulihkan kekuatan sihir kita lebih cepat jika kita duduk. Pria parubaya itu terus terang membantahnya, menyebabkan pemuda kekar itu tersipu dan menundukkan kepalanya. Yang lain diikuti setelah penggarap pendirian yayasan, tidak berani ketinggalan. Setelah beberapa saat, wanita muda berpakaian kuning itu tiba-tiba berteriak kaget, "Yi! Ada sebuah pulau di sini." Petik 2. Terlepas dari teriakan wanita itu, pulau itu terlihat jelas setelah mereka memasuki kabut tebal. Mereka tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan cemas. Seorang wanita berpakaian biru dengan penampilan biasa berkata dengan ketakutan, "Mungkinkah ada semacam binatang iblis di sini?" Pria parubaya itu mulai ragu-ragu tetapi dia segera mengambil keputusan yang tegas, sesuatu yang tidak menguntungkan tidak dapat terjadi. Dan bahkan jika itu terjadi, kita tidak akan bisa menghadapinya, jadi tidak ada gunanya memikirkannya. Cepat, pergilah ke pulau dan pulihkan kekuatan sihirmu. Petik 2. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak mengatakan apa-apa lebih jauh dan melayang ke pulau kecil. Pria parubaya melepaskan indera spiritualnya setelah mendarat di pulau itu. Dia kemudian dengan gembira menunjuk dan berkata, "Mari kita duduk di sana." Ki spiritual di sana cukup melimpah. Petik 2. Arah yang dia tunjuk adalah satu-satunya pegunungan di pulau itu. Ketika parti mendengar ini, semangat mereka terbangun. Setelah itu, pria parubaya memimpin jalan dengan sisa parti bergegas mengejarnya. Jika mereka bisa memulihkan kekuatan sihir yang cukup, mereka mungkin bisa lolos dari bencana yang akan datang. Mereka secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, rombongan itu tiba di pegunungan hijau dan dengan santai duduk di gunung kecil. Mereka semua memegang batu roh di tangan dan mulai perlahan-lahan bermeditasi, menyerap ki spiritual yang padat di dekatnya. Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Ketika Zenith Yin mendengar pendeta Taoiski menuduhnya menyembunyikan